حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. تنبيهان. التنبيه الأول إن الصفات العشرين أربعة أقسام. الأول نفسية وهي الوجود وسميت نفسية لأنها لا تدل على معنى زائد على نفس الذات. والثاني سلبية وهي خمسة: القدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والوحدانية. سميت هذه الخمسة سلبية لأنها دلت على سلب ما لا يليق به تعالى. والصفات السلبية لا تنحصر على الصحيح لأن النقائص لا نهاية لها وكلها منفية عنه تعالى واستقصاؤها غير ممكن. وإنما اقتصروا على هذه الخمسة لأن ما عداها من نفي الصاحبة والولد والمعين وغير ذلك راجع إليها ولو بالالتزام، فهي الأصول المهمات في السلبية. واقتفوا هذه الخمسة أما عداها
Watsalitsu sifatu ma'anin wa hiya wujudiyatun bihaitsu law kushifal hijabu la ru'iyat aw sumi'at wa hiya sab'atun al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sam'u wal basaru wal kalamu. Wal rabi'u sifatun ma'nawiyatun wa hiya umurun i'tibariyatun wa hiya sab'atun kaunuhu ta'ala qadiran wa kaunuhu muridan wa kaunuhu aliman wa kaunuhu hayyan wa kaunuhu sami'an wa kaunuhu basiran wa kaunuhu mutakalliman. Sumiyat hadhihi ma'nawiyatan nisbatun lil ma'ani li'annaha tulazimuha fil qadimi wal hadithi fadhatu zaidin khalaqallahu ta'ala fiha al-qudrata ala al-fi'li wa khalaqa fiha sifatan tusamma kaunu zaidin qadiran wal adabu fi haqqihi ta'ala alla yuqala al-qudratu illatun fi kaunillahi ta'ala qadiran bal yuqalu bainal qudrati wa kaunihi ta'ala qadiran talazumun. Talazumu famiyin sabatatil qudratu lidzati sabatat laha sifatul musammati bil kauni qadiran wa mata sabatal kaunu qadiran lidzati sabata lahu qudratan sabata laha qudratun wa tahaqqaqa ahlus sunnati wal mu'tazilatu ala anna baina qudratil hadithi wa kauna al hadithi qadiran talazuman illa annal mu'tazilata qalu inna allaha la yakhluqu sifatan la yakhluqu sifata ats-tsaniyata bal mata khalaqallahu qudrata fil hadithi nasha'a anha sifatan tusamma kaunuhu qadiran min ghairi khalqin wallahu a'lam. Tambihani ini dua tambih, ini dua peringatan, dua pencegahan. At-tambihul awwalu, tambih yang pertama, inna sifatal isrina, sesungguhnya sifat-sifat Allah yang 20
arba'atu aqsamin, ada 4 bagian. Al-awwalu nafsiyatun, yang pertama sifat nafsiyah, wahiyal wujudu, dia adalah sifat wujud. Summiyat nafsiyatan, dinamakan sifat wujud itu sifat nafsiyah, li'annaha, karena bahwasanya sifat wujud itu tidak menunjuki atas makna yang lebih atas keadaan zat, atau yang lebih atas zat, atas hakikat zat, atas diri zat, atas hakikat zat. Jadi sifat wujud ini adalah sifat nafsiyah. Kenapa dikatakan nafsiyah? Karena wujud itu hanya menunjukkan kepada hakikat zat aja, nggak lebih dari itu. Hakikat zat adalah wujud, ada. Nah, jadi karena wujud ini hanya menunjuki kepada hakikat zat, tidak lebih dari itu, maka dikatakan dia nafsiyah, sifat zat Allah semata-mata. Namanya sifat nafsiyah. Itu yang pertama. Watsani, dan yang kedua salbiyatun, sifat salbiyah. Wahia khamsatun, sifat salbiyah itu ada 5. Pertama al-qidam, sedia, qadim, wal baqa, kekal, wal qiyamu bin nafsi, berdiri sendiri, wal mukhalafatu lil hawadith, berbeda bagi segala yang baru, wal wahdaniyat, dan wahdaniyat. Ini 5 sifat dinamakan sifat salbiyah. Kenapa dikatakan sifat salbiyah? Summiyat hadhil khamsatu salbiyatan, dinamakan sifat ini adalah 5 sifat salbiyah, li'annaha dallat ala salbi ma la yaliqu bihi ta'ala, karena bahasanya sifat salbiyah itu menunjuki atas tidak adanya salbi, atas nafinya, atas tidak adanya apa yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau sifat salbiyah, sifat yang menafikan apa yang nggak layak sama Allah. Seperti Allah ini bahru, nggak layak, dinafikan dengan baqo. Allah ini bersekutu, atau Allah ada 2, ada 3, nggak layak, dinafikan oleh wahdaniyat. Allah ini berhajat sama yang lain. Kalau berhajat sama yang lain nggak layak, karena lemah, maka dinafikan dengan qiyamuhu bi nafsihi. Nah, ini sifat salbiyah adalah menafikan apa-apa yang tidak layak bagi Allah, yang nggak pantas bagi Allah. Makanya dikatakan sifat salbiyah. Salbun pun nafikan. Ya. Wasifatu salbiyatu la tanhasiru ala sahihi, dan sifat-sifat salbiyah ini tidak terhingga, tidak terbatas atas qaul yang sahih. Karena sifat salbiyah ini sifat yang menafikan kekurangan bagi Allah. Kalau dikatakan Allah baru, kekurangan, dinafikan dengan sifat qidam. Kalau dikatakan Allah ini binasa, dinafikan dengan sifat baqa.
Kalau dikatakan Allah adalah berhajat sama yang lain, nafikan dengan sifat qiyamu binafsihi. Jadi sifat salbiyah ini menafikan apa-apa yang kurang bagi Allah. Nah, sedangkan sifat kekurangan nggak terbatas. Makanya di dalam kitab kita dikatakan bahwa sifat kekurangan itu layan hasir, tidak terbatas atas kaul yang sahih. Jadi berarti sifat kekurangan yang nafi bagi Allah nggak terbatas. Berarti sifat salbiyah nggak terbatas. Nah, lianna naqaisa la nihayata, karena kekurangan-kekurangan itu enggak ada penghabisannya baginya. Wa kulluha manfiyatun anhu ta'ala, dan sekalian sifat kekurangan dinafikan dari Allah. Jadi berarti apa saja sifat kekurangan nafi dari Allah, mustahil dari Allah. Seperti bertempat, kekurangan nama Allah, mustahil Allah bertempat. Seperti berjirim, bertubuh, berbentuk, itu kekurangan bagi Allah, mustahil. Jadi apa saja sifat kekurangan itu nafi dari Allah, mustahil dari Allah. Makanya sifat salbiyah ini tidak terbatas menurut qaul sahih. Sebagaimana nggak terbatas kekurangan-kekurangan itu nggak ada batasnya. Ya. Wastiqsa'uha ghairu mumkinin, mentuntaskan menyebut sifat salbiyah itu nggak mungkin. Jadi kalau kita pengen tuntaskan apa sifat kekurangan, sebut. Mungkin 1000, 2000, nggak mungkin sebutkan sampai tuntas. Jadi mentuntas habiskan menyebutkan sifat kekurangan itu adalah tidak mungkin. Karena sifat kekurangan nggak ada batasnya. Ya. Wa innama iktasaru ala hadhil khamsata, hanyalah mereka membatasi salbiyah atas 5 sifat ini, lianna ma adaha min nafi sahibati wal waladi wal mu'ini wa ghairi dzalika raji'un ilaiha. Karena bahwasanya yang selain dari 5 sifat ini, yaitu kita bilang lil bayan, yaitu nafi sahibah, menafikan kawan, teman, istri, menafikan sahibah, kawan atau istri, wal walad, menafikan anak, menafikan penolong, dan lain sebagainya, kembali kepada 5 sifat itu. Jadi kalau Allah tidak beristri, Allah tidak punya anak, itu masuk di sana 5 tadi. Jadi semua selain dari yang 5 masuk di sana. Seluruh sifat naqais kekurangan masuk dalam 5 itu. Makanya disebut 5 saja masuk apa yang enggak terbatas. Walau bil iltizami, sekalipun dengan melazimkan atau memperlazimkannya, fahiya al-usul muhimmati bisalbiyah, itulah dasar-dasar yang penting dalam sifat-sifat salbiyah. Sekalipun dengan melazimkan, umpama kalau Allah ini bahru, melazimkan lemah juga termasuk. Kalau Allah ini berjisim, melazimkan Allah berhajat ke tempat, itu juga termasuk mustahil, nafi. Jadi tiap-tiap sifat yang melazimkan kepada sifat salbiyah
itu semua mustahil. Nah, berarti sifat salbiyah ini nggak terbatas dan nggak bisa dituntas habiskan karena sifat kekurangan nggak terbatas. Ya. Nah, kenapa ulama sebut 5 saja? Karena semua yang nggak terbatas masuk dalam yang 5. Ya. Ini wa innama iktasaru ala hadhil khamsah, hanyalah ulama menyebutkan 5 karena bahasanya yang lain dari itu daripada menafikan kawan, menafikan istri, menafikan anak, menafikan penolong dan lain sebagainya dari itu kembali kepadanya. Nah, maka walau sekalipun dengan memperlazimkannya fahiyal usul muhimmati, maka itulah dasar-dasar yang penting dalam salbiyah. Jadi 5 ini sebagai usulul salbiyah. Ya, dasar-dasar dan salbiyah itu masuk 5 tadi. Itu qidam, baqa, waqtu, qiyamul wahdaniyat. Ini 5 sebagai dasarnya. Semua kekurangan masuk di sini. Ya. Ya. Waqtafau hadhil khamsatu waqtafau hadhil khamsata amma adaha. Mereka ulama mencukupkan dengan yang 5 ini dari yang lainnya. Jadi ulama mencukupkan akan yang 5 saja, yang lain masuk dalam yang 5. Yang enggak terbatas masuk dalam yang 5, yang bisa dihinggakan masuk dalam yang 5. Karena 5 inilah sebagai dasar sifat salbiyah. Semua sifat salbiyah masuk di sini. Itu yang dimaksud. Kenapa disebut 5? Karena semua sifat yang tidak layak bagi Allah, yang mustahil bagi Allah masuk dalam 5 ini. As-salisu, yang ketiga, sifatu ma'anin, sifat maknawiyah, sifat makna. Ma'anin jamak makna, sifat yang menunjukkan makna sifat itu ada pada Allah. Ilmu, mengetahui, makna mengetahui ada pada Allah. Hayat, hidup, makna hidup ada pada zat Allah. Qudrat, kuasa, makna kuasa ada pada zat Allah. Iradat, menentukan, makna menentukan ada pada zat Allah. Semua makna 7 sifat ada pada zat Allah. Maka dikatakan sifatu ma'anin, sifat-sifat yang makna-maknanya ada pada zat Allah. Ya. Ini yang ketiga. Jadi wasalisu sifatu ma'anin wahia wujudiyatun. Dan sifat ma'ani ini adalah sifat wujudiyah. Wujud artinya sifat yang ada. Kalau dikatakan ada, bisa dilihat pada zat Allah. Andaikan kita ditentukan Allah melihat zatnya, begitu kita lihat zat Allah, kita lihat di zat Allah ada kudrat, ada iradat, itu namanya sifat wujudiyah. Jadi yaitu wujudiyah, sifat yang dibangsakan ada. Sumiat bihaitsu, sekiranya lau kusifal hijabu, jikalau diangkat hijab antara kita dengan Allah, la ru'iyat, sungguh sifat-sifat itu akan dilihat. Ru'iyat, akan dilihat. Wa sumi'at, dan akan didengar. Karena ada. Barang yang ada bisa dilihat, bisa didengar. Nah, kalau dibuka hijab antara kita dengan Allah,
kita melihat zat Allah, maka akan kita lihat sifat-sifat ma'ani dan akan kita dengar sifat ma'ani. Wahia, yang mana sifat ma'ani? Sab'atun, 7. Al-qudratu, kuasa. Wal iradatu, menentukan. Wal ilmu, mengetahui. Wal hayatu, hidup. Was sam'u, mendengar. Wal basaru, melihat. Wal kalamu, berkata-kata. Nah ini berarti kalau Allah takdirkan kita diangkat hijab lihat zat Allah, ini di saat kita lihat zat Allah kelihatan kudratnya, ilmunya, hayatnya, sama'nya, basarnya, kalamnya. Itu namanya sifat wujudiyah. Warabi'u sifatun ma'nawiyatun. Yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Sifat yang dibangsakan, digolongkan ma'ani. Jadi sifat ini dinisbahkan kepada ma'ani. Allah qaunul qadiran. Karena dinisbahkan zat Allah bersifat kudrat. Allah kaunuhu muridan, menentukan. Karena dinisbahkan zat Allah punya sifat iradah. Itu dipanggil namanya sifat ma'nawiyah. Wahia umurun i'tibariyatun. Sifat ma'nawiyah adalah beberapa perkara yang diiktibarkan. Seberapa perkara yang dijadikan iktibar. Contoh, ada seorang menteri datang ke kampung kita. Kita ngomong, orang mulia datang. Ada enggak pada zatnya mulia? Enggak ada. Yang ada menteri. Karena menteri ini terhormat, dimuliakan, maka dia orang yang mulia. Itu namanya iktibariyah. Allah kudrat, ditibarkan keadaan zat Allah yang maha kuasa. Itu kaunul qadiran, namanya iktibariyah. Ya. Nah, ini ma'ani pun namanya iktibariyah. Wahia sab'atun, itu 7. Kaunuhu ta'ala qadiran, keadaan zat Allah yang maha kuasa. Kaunuhu muridan, keadaan zat Allah yang maha menentukan. Kaunuhu aliman, keadaan zat Allah yang maha mengetahui. Kaunuhu hayyan, keadaan zat Allah yang maha hidup. Kaunuhu sami'an, keadaan zat Allah yang maha mendengar. Kaunuhu basiran, keadaan zat Allah yang maha melihat. Kaunuhu mutakalliman, keadaan zat Allah yang maha berkata-kata. Itu namanya sifat ma'nawiyah atau sifat iktibariyah. Summiyat hadhihi ma'nawiyatan, dinamakan sifat-sifat ini ma'nawiyah nisbatun lil ma'ani, digolongkan bagi sifat-sifat ma'ani. Karena dinisbahkan Allah bersifat kudrat, maka zat Allah qadiran. Disifatkan Allah dengan iradah, keadaan zatnya Allah itu adalah muridan. Jadi yang kuasa, yang menentukan, yang maha mengetahui, semua sifat ma'nawiyah itu adalah dinisbahkan, digolongkan kepada sifat ma'ani. Li'annaha tulazimuha fil qadim. Karena bahasanya sifat ma'nawiyah itu selalu ada pada waktu yang nggak ada permulaan.
Jadi sifat keadaan Allah Maha Kuasa nggak ada permulaannya. Bukan baru yang kuasa, enggak. Keadaan Allah yang Maha Kuasa nggak ada permulaan. Wal haditsu juga fil qadimi wal hadisi. Jadi melazimkan sifat maknawiyah akan sifat ma'ani itu terjadi pada zat yang qadim, terjadi pada zat yang bahru. Qadim Allah. Jadi sifat maknawiyah itu ada pada yang qadim. Kalau yang qadim bersifat kudrah, maka tentu qadiran. Kalau yang qadim bersifat iradah, tentu muridan. Kalau yang qadim bersifat hayah, tentu hayyun, dan seterusnya. Yang bahru itu juga ya, terjadi pada wal hadis seperti zatu zaidin, zat Zaid bahru, zat si Zaid, zat si Ali, ya, zat manusia. Khalaqallahu ta'ala fihal qudrah. Allah jadikan pada zat bahru itu adalah kekuasaan atas memperbuat. Allah jadikan pada zat yang bahru kekuatan buat membuat sesuatu. Dan Allah jadikan pada manusia kekuatan buat bikin rumah, membuat mobil, membuat pesawat. Itu yang jadikan kekuasaan buat bikin segala keterampilan Allah. Jadi manusia ini kalau udah bisa bikin apa saja, jangan sombong, karena semuanya yang kasih Allah kekuatannya. Ya. Wa khalaqa fiha sifatan, dan Allah jadikan padanya, pada sifat yang menciptakan itu sama kaunu Zaidin qadiran. Nah, begitu Allah jadikan kudrah, kekuatan untuk membuat sesuatu, maka jadilah Zaid ini kaunuhu qadiran, keadaan zatnya yang kuasa. Ya maknawiyah juga namanya. Jadi sifat maknawiyah bisa terjadi kepada zat yang qadim, Allah, bisa terjadi kepada zat yang baru, yaitu makhluk. Jadi kalau makhluk punya kekuatan, ya tentu qadiran. Kalau makhluk punya ilmu, tentu aliman, sama. Ya. Wal adabu fi haqqihi ta'ala. Hanya ini ada pesan, ya. Wal adab, dan adabnya akhlak pada hak Allah, Allah yuqala, tidak dikatakan al qudrah illatun fi kaunillahi ta'ala qadiran. Enggak dikatakan illat. Illat ini sebagai satu alasan. Nah, kenapa Allah dikatakan qadiran? Karena Allah punya sifat kudrah, enggak. Di sini adab sama Allah talazum, melazimkan. Kalau Allah punya sifat kudrah, lazim qadiran. Jangan dikatakan alasannya. Kenapa Allah bersifat kudrah? Alasannya. Kenapa Allah bersifat qadiran? Jangan bilang alasannya kudrah. Itu enggak adab. Adab sama Allah, jangan mengatakan illat pada keadaan Allah Ta'ala qadiran. Itu adalah yuqalu bainal qudrah, bal yuqalu bainal qudrah, tetapi dikatakan antara qudrat dan qadir, kaunuh qadiran, itu talazum, saling melazimkan, otomatis bahasa kita, bukan alas. Jadi setiap kita percaya Allah qudrat, otomatis keadaannya qadiran. Setiap kita percaya Allah ini iradah, maka otomatis keadaan zat Allah muridan. Jangan dikatakan alasan, ilat, enggak. Kurang adab. Nah, kalau manusia boleh. Kenapa si Zaid bisa bikin rumah? Karena Allah, alasannya karena Allah bikin kekuatan sama dirinya. Kenapa manusia bisa bikin mobil? Karena Allah berikan kudrat pada dirinya. Itu ilat namanya. Karena kalau Allah enggak, kurang adab. Kenapa Allah bersifat kuasa?
Nah ini karena Allah bersifat kudrat melazimkan qadirun. Allah bersifat iradat melazimkan muridun dan lain sebagainya. Bedanya hanya talazum, melazimkan. Jadi kalau sama Allah ada kudrat otomatis qadir. Ada iradat otomatis murid, bukan alasan. Ya. Famata sabatatil kudratu bidzat sabatatil laha sifatun al-musammatu bil kauni qadiran. Nah, dan setiap kali Allah bersifat kudrat, jadi famata, maka kapan mensifatkan kudrat pada zat Allah, niscaya tetap bagi zat Allah itu bersifat kaunuhu qadiran. Jadi setiap kali kita sifatkan Allah kudrat, melazimkan Allah qadiran. Kapan kita sifatkan Allah dengan iradah, melazimkan muridan. Itu bukan ilat, tapi talazum. Ya. Wa mata sabat al-kaunu qadiran lidzati sabata laha al-qudrah. Dan setiap kali keadaan zat Allah itu qadiran yang kuasa, bagi zat niscaya ada baginya kudrah. Wattafaqu habis. Jadi berarti talazum. Setiap kali kita percaya Allah ini bersifat kudrat, lazim Allah qadiran. Dan kita percaya Allah bersifat qadiran, lazim Allah punya kudrat. Itu talazum namanya, saling melazimkan. Wattafaqa ahli sunnah, dan bermufakat ahli sunnah dan mu'tazilah ala anna baina qudratil hadis, atas bahwasannya kekuasaan yang baru dan keadaan yang baru, ya, kuasa itu talazuman. Ya, begitu juga ahli sunnah percaya Allah jadikan manusia punya kudrat. Nah, otomatis kalau dia punya kudrat, qadiran yang kuasa. Nih, ini ahli sunnah. Tapi mu'tazilah enggak, lain. Illa annal mu'tazilah qalu, melainkan mu'tazilah berkata, innallaha la yakhluqu sifata tsaniyah. Allah enggak menjadikan sifat yang kedua. Jadi Allah hanya jadikan sifat kudrat buat manusia. Allah enggak jadikan sifat qadiran. Ahli sunnah enggak. Jadi Allah ciptakan, Allah jadikan manusia kudrat, dan Allah jadikan manusia qadiran. Allah jadikan sifat ma'ani, dan Allah jadikan sifat ma'nawiyah. Kalau ahli sunnah. Tapi kalau mu'tazilah mengatakan enggak, Allah hanya jadikan sifat ma'ani, tidak jadikan sifat ma'nawiyah. Ya, bal khalaqallahu al-qudrah fil hadis nasya'a. Dan Allah bahkan kata Mu'tazilah, Allah jadikan sifat kudrah pada bahru nasya'a, niscaya terbit daripadanya sifat tusamma kaunu qadiran min ghairi khalqin, tanpa diciptakan. Allah Mu'tazilah mengatakan Allah jadikan kudrat, maka terbitlah sifat qadiran, enggak pakai ciptakan lagi. Terbit dari kudrat. Berarti yang Allah jadikan hanya kudrah bagi yang baru. Sedangkan qadiran itu adalah nasya'a, terbit dari kudrah. Tidak diciptakan oleh Allah. Tapi kalau ahli sunnah, dua-duanya. Allah ciptakan sifat kudrah buat manusia, dan Allah ciptakan sifat qadiran buat manusia. Dua sifat itu yang ciptakan Allah. Ini perbedaan pada yang baru tentang sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Wallahu a'lam. At-tanbihu tsani, wallahu a'lam bissawab. Tidak membawa kafiran, masih ahli sunnah, masih Islam. Sebab kalau dia sudah punya akidah yang menjadikan dia kufur, itu baru. Karena umpama ada yang beriktikad
di luar ahli sunnah, Sayyidina Ali ibnullah, itu namanya udah keluar Islam. Ali anaknya Allah. Ya, kalau Mu'tazilah hanya menyimpang, dia hanya kita mengatakan bahwa Allah ciptakan kudrah dan qadiran. Ya Allah berikan kita kekuatan dan juga Allah berikan kita sifat yang kuasa. Kalau Mu'tazilah mengatakan enggak, yang Allah kasih adalah kudrah doang. Qadirannya terbit dari kudrah, Allah enggak ciptain. Itu hanya beda. Kalau kita dua-duanya diciptakan. Ini masih belum menyimpang dari belum menyimpang dari iman. Ya, yang menyolong salah ini, dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan manusia kekuatan manusia, bukan Allah. Itu dia tadi. Nah, itu kalau kita enggak, apapun yang dilakukan kita kekuatan Allah. Kalau dia enggak, di situ hanya bedanya. Makanya ada khilaf, ada yang bilang dia kufur, ada yang bilang dia enggak kufur. Ya. Ya.